Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita merayakan Hari Rabu Abu, membuka masa Prapaskah, masa penuh rahmat, masa tobat. Dan melalui bacaan-bacaan hari ini kita diberi bekal untuk memasuki masa Prapaskah. Bagaimana sikap hidup kita
tindakan-tindakan kita, perbuatan kasih yang harus kita lakukan. Ya, kita diberi bekal, ya, diberi arahan oleh sabda Tuhan, ya, bagaimana kita menjalani hidup selama masa Prapaskah, sehingga masa Prapaskah benar-benar menjadi masa, ya, penuh rahmat bagi kita, ya, masa benar-benar kita bertobat dan akhirnya kita mendapat belas kasih, ya, rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama kita diajak, ya, berbalik kepada Tuhan. Mungkin selama setahun hidup kita jauh, ya, dari Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak, ya, berkenan kepadanya, maka kita diajak untuk berbalik, ya, kepada Dia, karena Dia adalah pengasih dan penyayang. Allah kita sebagai Bapa yang berbelas kasih, ya, bukan Allah yang menakutkan, Allah yang kejam, Allah yang suka menghukum, namun Allah kita sebagai Bapa yang berbelas kasih, pengampun. Maka kita diajak untuk datang, ya, kepadanya, ya, untuk bertobat. Maka yang harus kita sobek, ya, hati kita, ya, bukan pakaian kita. Mungkin hati kita telah membatu, ya, menjadi keras, wangkot. Maka kita diajak menyobek hati kita, ya, supaya hati kita, ya, lemah lembut dan kita mempunyai sifat-sifat seperti sifat dari Allah kita yang pengasih, ya, sabar, menyayangi. Kita diajak untuk berdamai, ya, dengan Allah. Mungkin selama setahun, ya, kita menentang Dia, ya, dengan hidup seenaknya, ya, tidak berbuat kasih, atau kita selama setahun menyia-nyiakan anugerah kasih, ya, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, ya, berkat kita telah ditebus oleh-Nya, dan kita mungkin menyia-nyiakan rahmat-Nya, kasih-Nya. Maka kita diajak untuk, ya, menyadari, ya, akan belas kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh luar biasa. Dia berkenan berkorban, wafat disalib untuk kita sebagai anak-anaknya yang telah ditebus. Maka kita tidak menyia-nyiakan kasih-Nya yang berlimpah, dan kita diajak untuk datang untuk memperoleh kasih-Nya. Melalui bacaan Injil kita juga disadarkan, ya, diperingatkan, ya, ingatlah dalam melakukan kehendak Allah, ya, hendaknya dengan cara yang benar, cara yang seperti yang dikehendaki oleh Dia, melakukan kehendak Allah dengan belas kasih, dengan murni. Maka diberi contoh, ya, 3 tindakan belas kasih: memberi demah, berdoa, dan berpuasa. Intinya adalah melakukan tindakan-tindakan yang disebut sebagai
kewajiban keagamaan kita dilakukan dengan motivasi hanya untuk Tuhan, untuk Allah kita, tanpa mengharapkan pujian manusia, ya, sanjungan dari manusia, penghormatan dari manusia. Kalau motivasi kita melakukan kewajiban agama, ya, pamrih supaya dihormati, ya, dipuji manusia, ya, kita sudah mendapat upahnya, yaitu penghormatan dari manusia. Maka dalam melakukan kewajiban agama, ya, motivasi kita, ya, kita lakukan dengan tulus hati sebagai bentuk, ya, persembahan kepada Allah kita, ya, yang telah, ya, mengaruniakan rahmat-Nya, ya, penebusannya kepada kita. Kiranya apabila kita melakukan semuanya dalam masa Prapaskah, maka masa Prapaskah akan menjadi masa penuh rahmat bagi kita, dan kita akan mendapat pengampunan, mendapat belas kasihan rahmat-Nya yang melimpah dari Allah kita.